selain dari imbal hasilnya, saya juga suka selalu melihat dari AUM-nya, Asset Under Management. Nah, kalau di sini kan terlihat kan AUM terbesar adalah Insight Money. Insight Money itu dikelola oleh Insight Investment Management. Nah, si Insight ini, tapi jangan, kita kan nggak tahu ya kadang-kadang mau pilihnya yang mana gitu loh, karena ini hanya di top reksadana yang dipilihkan oleh sistemnya Navi. Lalu kita klik ya di sini Insight Money. Nah, kenapa saya suka Insight Money? Karena misalnya, tapi saya selalu lihatnya di sini 1 bulan. Nah, 1 bulannya ini kan 0,46%. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, Teman-teman kelihatan ya. Iya, oke. Nah, si Navi ini kan misalnya 1 bulan dapat 0,46%, ya kira-kira mungkin kalian bisa kali 12 gitu. Jadi 0,46 dikali 12 kira-kira benchmarknya di 4 sampai 5% kan untuk tahun ini. Nah, terus sudah gitu biasanya kan dia selalu bilang di si kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan ya. Jadi misalnya tahun lalu itu di 4,71%, tahun ini mungkin bisa lebih tinggi karena suku bunga lebih tinggi dan harga dan juga kupon dari obligasi pun juga jadi semakin tinggi akhir-akhir ini gitu loh. Nah, lalu kita bisa lihat di sini nih, kita klik on details, lalu kita lihat di fund fact sheets-nya. Sebenarnya si Insight Money ini berinvestasi di mana saja sih gitu. Sorry, masih lagging. Mohon ditunggu. Mohon ditunggu. Karena ini penting banget sih teman-teman biar nggak bingung ya nanti kalau misalnya mau beli reksadana pasar uang produknya yang mana nih gitu. Coba. Oke. Kok ini kalau dibeli bisa dan 24 jam katanya, tapi fund fact sheets-nya lagi nggak bisa. Oke deh, kalau begitu misalnya kita cari yang ini ya, yang Capital Money Fund. Oh, fund fact sheets-nya juga belum bisa. Oke, kalau begitu coba kita pakai handphone. Oke. Kalau kita pakai handphone bisa nggak ya? Bisa. Oke. Jadi, technical difficulties. Nah, di sini biasanya tuh dikasih tahu, sorry ya. Nah, kelihatan kan mereka itu investasinya di mana aja gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya money market fund itu biasanya mereka berinvestasinya di obligasi korporasi yang pendek-pendek atau di obligasi pemerintah juga, tapi yang terbesarnya biasa 10 terbesarnya di list oleh aset manajemennya di sini. Nah, ini kebetulan memang yang obligasi korporasi yang 1 tahun saja gitu. Nah, lalu biasanya nih kalau misalnya mau lihat dari fund fact sheets-nya, ini kan fund fact sheet Insight yang tadi ya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membahas yang pendapatan tetap, balik lagi ke sini ya. Oke. Yang pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini apa sih, teman-teman? Dia berinvestasi di obligasi negara dan juga di obligasi korporasi di mana yang sudah dikelola oleh manajer investasinya. Misalnya, kalau di sini kan ada Shailendra Fixed Income Fund. Nah, Shailendra Fixed Income Fund ini kebetulan performance-nya bagus sekali ya, 1,12%. Kalau dikali 12 itu kan lebih dari 13% per tahun ya, gitu loh. Nah, tetapi itu hanya kira-kira saja. Saya lebih suka melihat kinerjanya yang per bulan dikali 12 dan diambil rata-ratanya dengan yang 1 tahun yang lalu. Begitu. I see. Iya. Jadi ya mungkin kira-kira kalau ini 13, ini kan jadinya 13 dan ini yang 8, ya kira-kira kita bisa berekspektasi antara di 8 sampai 10. Tetapi biasanya tuh kalau kita karena mungkin ada akses dan kedekatan dengan dari Shailendra Asset Management, nah kita bisa berdiskusi nih sama mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, itu bisa banget ditanyain oleh seluruh tim dari Mirai Asset atau juga langsung kontak ke aset manajemennya. Seperti gitu. Nah, Shailendra Fixed Income Fund apa saja sih yang diinvestasikannya? Nah, coba kita lihat fund fact sheets.
Iya, nggak bisa lagi Widya. Oke, jadi Lagi nih Mbak. jadi kita lihat sini ya, yang ini sekarang. Backup plan. Oke. Shalendra Fixed Income Funds, details, fund fact sheets. Nah, Shalendra Fixed Income Fund, kalau kita lihat di sini, nah dia top 10 holdingnya semuanya tuh di bonds, di FR, ya Ah, enggak? Nah, iya. mungkin yang ini lebih jelas fund fact sheets-nya karena setiap aset management fund fact sheet-nya bentuknya beda-beda. Iya. Nah, top holdingnya itu kan banyak kan di FR. Nah, kalau namanya FR itu singkatan dari fixed rate, yang artinya adalah obligasi pemerintah. Lalu yang jangka panjang nih biasanya kalau yang FR. Kalau SMIK itu adalah obligasi korporasi. Nah, di mana di sini dikasih tahu kan ada corporate bonds-nya 2,55% dan government bonds-nya lebih banyak sampai 95% dan di money market juga. Begitu. Nah, ini kenapa obligasi yang tadi fixed income fund ini menarik karena ya seperti yang saya bilang tadi, karena suku bunga kita yang tinggi di 5,75% sekarang BI rate-nya, dan mungkin tidak akan naik lagi karena inflasinya itu juga sudah menurun, sehingga diprediksikan harga bonds akan semakin naik, begitu. Jadi kalau nggak mau beli bonds, bisa beli di reksadana pendapatan tetap, gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya suku bunga itu diekspektasikan akan turun, otomatis harga obligasi akan naik. Kalau harga obligasi naik, tentunya return dari obligasi pendapatan tetap atau reksadana pendapatan tetap ini akan meningkat juga ya Mbak Siska ya? Iya, benar. Nah, saya lagi mau cari ini di mana ya itunya, untuk kita bisa melihat simulasi. Ya, Nah, simulasi. simulasinya, oke, ini mungkin karena di iPad dia tidak ada simulasinya. Di Oke. home ya Mbak ya, kemarin aku sempat lihat juga sih. Iya, di home. Mungkin karena ini di iPad, dia tidak bisa melihat. Nah, ini kan kayak misalnya dari sini ya, ini adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi kalau misalnya sudah diinvestasikan setengah tahun ya, kira-kira dapatnya segini gitu. Kita bisa lihat juga sih di sini gitu. Nah, oke, produk home. Oke, kalau begitu kita lihat yang di sini saja ya. Simulasi investasi. Di mana ya home-nya? Oh, untuk di iPad sama ternyata untuk di iPad sama di Handphone. iPhone itu beda. Yang iPad ini tidak ada simulasinya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini ya, backup plan, simulasi. Nah, tadi kan misalnya menengah. Misalnya mau berapa nih, Widya, angkanya? Mau investasi per bulan atau mau langsung dijebret investasi besar? Mungkin coba langsung yang dijebret dulu ya Mbak ya, nanti setelah itu kita coba yang per bulan. Oke, misalnya di sini, ini kan untuk misalnya tabungan yang untuk aman gitu kan ya, misalnya dengan 100 juta. Boleh? 100 juta di sini itu kita taruh. Yay. Nah, ini yang reksadana pendapatan tetap tadi yang dipilih average prime bond fund oleh Navinya. Ini kan kalau misalnya 25 tahun ya kira-kira 800 juta, banyak ya kalau 25 tahun gitu. Wow. Tapi coba kita scale down untuk kayak mau tahu aja deh tahun ketiga. Oke? Nah, kalau tahun ketiga kira-kira 120-an juta begitu. 29 hampir 130 ya Mbak ya? Iya. Saya biasanya sukanya yang bawah angkanya, saya bulatin ke bawah supaya nggak agresif ya kan, gitu loh. Iya. Lalu kira-kira 1 tahun tuh berapa sih? 109 misalnya. Lalu kan ini kan namanya kan the effect of compounding. Jadi teman-teman di sini jangan, ini investasi yang nggak pernah, misalnya ini kan tidak pernah diambil ya. Lalu yeay bisa dimainin tuh.
Jadi kalian bisa tahu kira-kira kalau misalnya baru punya anak, anaknya nanti mau bisa nggak sih dengan 100 juta nanti kita kuliahin anak, oke? Kuliah itu kan umur 17 ya, Iya, oke? 17. Nah tuh cukup nggak misalnya 435 juta untuk biaya kuliah? Di dalam negeri masih cukup tuh, Mbak Iya, Siska. di dalam negeri cukup kan ya. Nah, jadi lumayan ya kalau misalnya yang sekarang misalnya baru punya anak, terus udah gitu punya misalnya 100 juta, ya boleh diparkir saja. Kan ini kan fluktuasi dari harganya itu lebih sedikit daripada reksadana saham. Iya. Ya kan? Nah, tapi yang lebih interesting lagi, oke, forget about ini. Biasanya tuh saya misalnya mau masuk investasinya per bulan aja, saya masuk 1 juta, ya kan? 1 juta per rutin gitu 1 juta per bulan ya. Lalu kita hitung lagi simulasinya. Nah, setiap 1 juta per bulan, terus udah gitu kita tanpa berhenti nih, kita sampai tahun ketiga. Sampai tahun ketiga lagi ya. Nah, kan jadi kan setahun ketiga kan berarti kita sudah sisihkan gaji kita atau tabungan kita di 36 juta, tapi hasilnya bisa jadi 40 juta. Lumayan ya, dapat tiket Coldplay itu ya. Iya, lumayan sudah play kalau investasi di sini. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang pasti lebih tinggi lagi dong Mbak hasil investasinya. Iya, kalau semangat banget, misalnya yang tadi ya, misalnya setiap bulan 1 juta, lalu sampai 17 tahun, kita bandingin lagi ya, Buat yang untuk biaya kuliah anak. Nah, tuh, hasilnya akan tetap di 463 juta, tetapi modal yang diinvestasikan lebih besar kan? Di 200 juta. Kalau yang tadi kan di 100 juta, tapi tetap akan dapat kira-kira 450 juga di tahun ke-17 gitu. Nah, di sini tuh aplikasi ini tuh lumayan useful banget ya. Saya juga baru explore ini sebenarnya dari 2 bulan terakhir ini, karena banyak yang tanyain saya, sebenarnya investasi yang aman itu apa sih gitu loh. Nah, jadi sebenarnya pakai kalkulator ini juga bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya mau hitung nih, misalnya sekarang nih ada uang nganggur gitu ya, misalnya 100 juta gitu. Nah, itu bisa langsung disimulasiin kalau misalnya taruh di pasar uang, jadinya berapa, kalau ditaruh di pendapatan tetap, jadinya berapa dalam rentang waktu. Iya, bisa. Nah, ini kan kalau kita simulasi dengan resiko yang rendah, ini pasti di pasar uang kan. Nah, misalnya ini kita taruh yang tadi ya, bisa kita taruh 10 juta gitu. Nah, ini kan ya at least dia beat inflation kan gitu loh. Nah, dari 10 juta ini biasanya tuh kan ini kalau pasar uang itu untuk dana darurat ya. Jadi bukannya untuk yang di-keep lama seperti begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memang sudah ada plan, oh saya punya uang segini memang untuk dana misalnya dana pendidikan, itu ya sebaiknya ya jangan ditaruh di reksadana pasar uang. Kalau pasar uang itu mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari, atau misalnya nanti daripada uangnya itu didiemin aja di account kita, di account apa sih namanya Widya, di bank misalnya kan, di rekening bank giro gitu, jadi ya mendingan ditaruhnya di sini aja gitu loh. Ya kalau nanti sayang aja ya Mbak ya, sementara kalau ditaruh di reksadana pasar uang kan setidaknya tuh ada return yang bisa kita dapatkan gitu. Iya, benar gitu. Ya nanti berkala kan juga bisa dicek dengan aplikasi ini kan. Nah, enaknya tuh sekarang sudah ada aplikasi, sudah bisa berkomunikasi sama orang di mana saja, bisa lewat Instagram pula ya, bukan lewat WhatsApp lagi. Ya, saya aja ketemu sama Widya di Instagram. Betul, dari DM-an Instagram. Iya, gitu. Tadi yang Dayan tanya, itu aplikasinya apa? Aplikasinya Navi. Aplikasinya namanya
Navi, nih Navi. Navi. Ini dari Mirror Asset Sekuritas ya. Iya. Jadi Dan aplikasi ini free loh. Coba dicoba deh.